Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Poi Aryo MPD akan memberikan gambaran tentang tugas 1.3 A8 koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Adapun pertanyaan yang ditanyakan pada bagian kali ini adalah, apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak atau Ibu? Pemahaman modul akan kita lakukan sebagai berikut. Pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 menyatakan bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, nilai guru penggerak yaitu 1. Berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan pada peran guru penggerak, 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Mewujudkan kepemimpinan murid, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Menjadi coach bagi guru lain, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Pada 1.3 visi guru penggerak, paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Koneksi antar materi yang dapat saya lakukan antara lain pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan guru penggerak, dan juga visi guru penggerak, bertujuan untuk impian murid di masa yang akan mendatang yang akan dilakukan oleh guru penggerak, kemudian mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar modul sangat jelas sekali bahwa antara modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan visi guru penggerak, di sini seorang calon guru penggerak diharapkan mampu mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dalam rumusan visi dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA. Sedangkan keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2 dengan modul 1.3 visi guru penggerak adalah, seorang calon guru penggerak harus memiliki nilai guru penggerak dan mencerminkan peran guru penggerak dalam mewujudkan visi dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA. Kesimpulan keterkaitan materi modul antara modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dapat saya simpulkan bahwa seorang guru penggerak harus memiliki nilai guru penggerak dan mencerminkan peran guru penggerak dalam menyusun dan melaksanakan visi dengan paradigma inquiry apresiatif
untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, seorang guru penggerak harus dapat melakukan aksi nyatanya dalam sekolah dengan bertujuan memahami segala modul 1.1 sampai 1.3. Visi guru penggerak adalah suatu cita-cita, impian, harapan seorang guru penggerak dalam mewujudkan sekolah impian di masa mendatang yang berlandaskan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pendidikan Pancasila. Dalam hal ini, seorang guru penggerak memiliki harapan yang tinggi terhadap murid agar dapat mencapai kebahagiaan yang sebaik-baiknya. Paradigma inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan Bagja adalah sebuah alur atau kerangka perencanaan terukur, konkret, dan sistematis dalam menyusun sebuah visi. Seorang guru penggerak atau calon guru penggerak menggunakan inquiry apresiatif dan tahapan Bagja agar dapat membuat visi lebih konkret, jelas, dan terukur. Dalam hal ini, inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Sumber David Covery 2015. Bagja adalah tahapan-tahapan perencanaan yang kalau dalam bahasa Jawa artinya bahagia. Sehingga seorang guru penggerak harus memiliki pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dengan tahapan-tahapan yang bisa digunakan dengan bahagia. Visi saya sebagai guru penggerak mewujudkan murid yang religius, literat, cerdas, kreatif, berbudaya, dan mampu berkolaborasi. Sedangkan prakarsa perubahan yang saya berikan adalah meningkatkan keterampilan literasi murid dalam literasi membaca. ATAP yang saya buat sudah mencakup pertanyaan yang berkaitan dengan prakarsa perubahan yang sudah saya buat. Di sini pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah: di awal atau aset, saya melihat kemampuan murid mengakses sumber bacaan fisik maupun digital adalah awal yang baik untuk anak dalam memahami teks atau makna ide pokok dalam bacaan. Dan anak atau murid juga telah melaksanakan pembiasaan membaca 15 menit di sekolah. Tantangannya adalah kebiasaan membaca sekilas tanpa memahami dan menganalisis bahan bacaan sebagai lemahnya kompetensi membaca. Aksi yang akan saya lakukan adalah membentuk anak atau murid untuk belajar atau berlatih, membiasakan kembali dengan baik pembiasaan membaca di program 15 menit membaca. Yang kedua, mengenalkan dan membiasakan prosedur membaca, yang di sini dalam hal ini adalah sebelum membaca, saat membaca, dan setelah membaca. Pembelajaran yang dapat didapatkan dari kegiatan ini adalah diharapkan murid menghargai proses membaca untuk meningkatkan pemahaman bahan bacaan, memahami pentingnya kompetensi literasi membaca untuk kepentingan pembelajaran. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah membuat kanvas Bagja prakarsa perubahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama di atap tadi. Di antaranya adalah apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi
literasi membaca murid di sekolah. Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan, melakukan sharing dengan kepala sekolah dan teman guru, kemudian diskusi dengan tim literasi sekolah, membaca literatur tentang kompetensi literasi membaca. Pada ambil pelajaran, di sini siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman dan pernah melakukan kegiatan literasi membaca di sekolah. Aktivitas apa saja yang sudah dilakukan, situasi apa yang dapat kita lihat dalam membangun kolaborasi, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan kolaborasi tersebut. Sedangkan daftar tindakan pada ambil pelajaran ini yaitu menunjuk guru atau bekerja sama dengan guru yang menguasai literasi membaca, mencari guru yang pernah melakukan kolaborasi, melakukan diskusi atau wawancara dengan murid, kemudian memetakan keterampilan yang saya miliki untuk mewujudkan peningkatan kompetensi literasi membaca di sekolah. Pada gali mimpi, saya akan bertanya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi? Kemudian, bagaimana perasaan saya jika peningkatan kompetensi literasi membaca di sekolah sudah terwujud? Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan? Apa saja atau sumber daya yang dibayangkan akan tersedia? Daftar tindakan atau penyelidikan, kita akan melakukan rapat bersama kepala sekolah, dewan guru, dan bila perlu dengan orang tua siswa. Kemudian, murid memiliki kebiasaan membaca. Di pembiasaan 15 menit membaca, murid mampu menganalisis dan mudah menemukan maksud bacaan. Murid mampu membedakan hal baik dan buruk terhadap konten bacaan. Sebagai sampel AKM, murid siap membaca wacana dengan teks soal yang kompleks atau wacana yang panjang. Pada gali mimpi yang lain, saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kebiasaan yang sudah terwujud dan apa saja yang akan saya berikan daftar tindakannya sudah sangat jelas berkaitan dengan kompetensi membaca tersebut. Saat saya masuk kepada jabarkan rencana, saya akan bertanya, apakah langkah yang sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kompetensi literasi membaca di sekolah? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut? Sedangkan daftar tindakannya antara lain mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan unsur lainnya, mengestimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyusun rencana kegiatan bekerja sama dengan TLS dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya sangat penting adalah kapan waktu yang tepat untuk mulai mewujudkannya? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mewujudkan peningkatan kompetensi tersebut? Apa tindakan yang bisa mendukung usaha mewujudkan peningkatan kompetensi literasi membaca di sekolah? Yang terpenting pada tindakan atau penyelidikan adalah menggerakkan murid untuk bersama-sama mewujudkan peningkatan kompetensi literasi membaca di sekolah. Melakukan rapat bersama orang tua murid untuk menginisiasi peran orang tua dalam membantu mewujudkan peningkatan kompetensi tersebut dan melakukan rapat bersama pengawas untuk meminta dukungan dalam peningkatan kompetensi literasi membaca di sekolah. Pada bagian akhir bagja saya, atur eksekusi, saya akan bertanya siapa yang dapat saya libatkan, bagaimana pembagian perannya. Nah, dengan itu saya akan melakukan tindakan membuat catatan tentang pihak-pihak yang dapat dilibatkan, membuat daftar peran baik dengan kepala sekolah, rekan guru, serta orang tua atau wali murid, dan bila perlu saya akan membuat proposal kegiatan sebagai keseriusan dari apa yang sudah akan saya lakukan tersebut. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.